Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget, channel yang menjual HP second, tentunya berkualitas dan juga bergaransi. Untuk lokasi saya yaitu di daerah Bondowoso, Jawa Timur ya teman-teman. Dan kali ini di tangan saya sudah ada HP second Samsung A04. Kita bakalan unboxing HP ini dan kondisinya di sini adalah HP second. Untuk harga bekasnya sekarang kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk di Facebook kurang lebih harganya kisaran 1 jutaan, 1.150.000, ada yang 1.100.000, ada 1.075.000 dan seterusnya. Sedangkan untuk di Tokopedia di sini untuk harganya sekarang udah di angka 900 ribuan ya, hampir nyentuh 1 juta tipis. Ya ini udah harga net, sedangkan yang di Facebook tentunya masih bisa dinego-nego ya teman-teman. Dan HP di saya ini adalah Samsung A04 varian RAM 4 dengan internalnya 64 GB ya teman-teman. Dan di sini dia kalau kalian pengen tahu untuk spesifikasinya di sini yang warna hitam dan di sini ya teman-teman. Dan langsung aja kita lihat seperti apa kondisi HP-nya. Untuk bagian dashboardnya seperti ini dan desain HP-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dual kamera dan satu LED flash seperti ini. Untuk bagian belakang seperti biasa nggak ada apa-apa karena spesifikasinya cuman RAM di bagian belakang dan juga tulisan emailnya. Kita langsung aja buka untuk HP-nya teman-teman. Untuk HP Samsungnya di sini. Pertama-tama yang kita dapetin seperti biasa di sini sudah ada HP Samsungnya, gak ada buku petunjuk atau apapun, kayaknya udah hilang ya, berhubung HP-nya HP second udah anggaplah biasa-biasa aja seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk charger yang kita dapetin di sini udah fast charge di sini ya teman-teman, adaptor ya, fast charge. Dan untuk kapasitasnya di sini kurang lebih di 10 watt teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri 15 watt atau 10 watt. Dan untuk chargernya di sini untuk Samsung A04 udah Type C ya teman-teman, udah oke. Untuk HP-nya udah Type C. Kemudian kita langsung aja lanjut fokus untuk ke HP-nya sendiri. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk HP-nya. Seperti biasa pertama-tama berhubung ini HP-nya adalah HP second, kita harus cek tingkat kemulusan. Kalau kalian bisa lihat di sini udah ada beberapa baret-baret bekas case ataupun bekas dibersihin gitu, dan kebetulan alat untuk ngebersihinnya itu mungkin cukup kasar, jadinya ada baret-baret seperti ini ya teman-teman untuk bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian samping dan bagian bawah kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk bagian bawah aman, gak ada bekas jatuh. Bagian pojokan juga aman ya teman-teman, di sini pun gak ada bekas jatuh atau apapun, gak ada lecet-lecet tertentu. Dan bisa dibilang untuk bagian sampingnya aman dari baret dan semacamnya. Anggaplah HP ini ya bekasnya bekas case aja. Untuk tingkat kemulusan bisa saya bilang di 93%, gridnya masih bisa masuk di kategori grid B ya teman-teman untuk HP Samsung A04 yang saya pegang di sini. Untuk desainnya udah seperti ini ya teman-teman, bahannya masih pakai plastik dan juga belum mengkotak, jadi bahannya di sini masih ikut lekukan tangan, jadi enak. Cuman untuk HP-nya memang sedikit bisa dibilang cukup licin. Dan untuk bagian belakang di sini ada dual kamera dengan resolusinya di 50 megapiksel untuk kamera utamanya dan 2 megapiksel untuk deep sensornya. Dan di sini ada LED flash. Untuk peletakannya sendiri seperti kalian lihat di sini ada tombol volume dan tombol power. Bagian bawah ada speaker, port charger dan port headset, ada mic juga. Kemudian bagian samping kanan di sini maksudnya samping kiri ya teman-teman, ada tempat SIM-nya yang udah triple slot. Untuk bagian atas ada mic seperti ini. Dan untuk HP ini masih belum dilengkapi dengan fingerprint ya. Untuk harga 900 ribuan menurut kalian untuk secondnya di sini nggak ada fingerprint, udah bisa dibilang termaafkan atau tidak? Dengan variannya RAM 4 dengan internalnya 64 GB. Kalau nggak salah untuk harga barunya HP ini sekarang di angka 1.400.000-an ya teman-teman di Tokopedia. Dan untuk di Shopee kayaknya hampir sama lah ya teman-teman untuk HP ini. Dan kita langsung aja beralih ke bagian layarnya teman-teman. Untuk layarnya sendiri di sini dia desainnya poni water drop seperti ini. Jadi untuk HP-nya udah cukup. Untuk desain bagian layarnya udah ngikuti tren terbaru sih ya, karena HP ini juga rilisan bisa dibilang cukup baru, yaitu kalau nggak salah HP ini rilis di tahun 2022 ya teman-teman ya. Cuman sayangnya nggak ada fingerprint sih ya. Kemudian untuk
Layarnya sendiri di sini dia berukuran di 6,5 inch, panelnya IPS LCD ataupun PLS LCD yang biasa dipakai sama si Samsung di sini ya, kurang lebih kualitasnya sama ya teman-teman. Dengan resolusinya yaitu di HD plus, layarnya udah 6,5, untuk layarnya secara besarannya saya rasa udah cukup ya teman-teman. Dan untuk layarnya sendiri kalian bisa lihat di sini dia untuk tingkat kecerahannya menurut saya udah cukup banget untuk harga 900-an saat ini ya teman-teman. Kemudian yang pertama jangan lupa kita langsung aja cek untuk bagian sentuhnya. Untuk bagian sentuh di HP ini aman ya, gak ada kendala apapun di sini teman-teman. Kemudian seperti biasa untuk bagian layar di sini cek shadownya bersih, gak ada shadow atau apapun, dan bagian pinggirnya masih oke, gak ada kuning-kuning ataupun hijau-hijau shadow bagian samping di sini teman-teman. Dan untuk coba ketiknya pun kita coba dulu ada touch delay atau tidak. Untuk HP yang sepantaran harganya cuman di angka 1 jutaan untuk harga barunya, dan untuk harga secondnya di 900 ribuan ya. Berhubung berhubung di sini juga dia kan RAM-nya RAM 4, jadi harganya masih cukup bisa dibilang bertahan untuk harga secondnya ya teman-teman. Jadi oke, untuk bagian sentuh-sentuh ketikannya pun aman, gak ada touch delay atau apapun ya teman-teman. Untuk HP ini bagian layarnya sudah aman semua dan gak ada kendala. Untuk HP-nya di sini tentunya dia udah dilengkapi dengan sistem keamanan ya teman-teman. Untuk sistem keamanannya di sini kita coba lihat apa saja. Berhubung di sini kan gak ada fingerprint yang disediain sama HP ini. Yang pertama di sini ada kunci layar, kita coba cek apa saja kunci layarnya. Kita langsung aja klik di sini kunci layarnya teman-teman, dan di sini untuk tingkat keamanannya ya di sini ada pakai pola, pin, kata sandi, dan juga ada pakai face unlock ataupun wajah ya teman-teman. Jadi face unlock di sini bisa jadi pengganti fingerprint lah ya teman-teman. Berhubung di sini nggak ada fingerprint. Berhubung kita udah masuk di pengaturan, jangan lupa kita langsung aja cek tentang ponselnya teman-teman. Namanya di sini Samsung Galaxy A04 seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian informasi perangkat lunaknya, versi One UI Core-nya di sini 5.0, versi Android-nya 13 ya teman-teman. Udah versi Android terbaru untuk HP Samsung A04 di sini. Di sini dia variannya RAM 4. Untuk lihat RAM-nya kita harus ceknya di sini mana ya. Kita coba lihat ke bawah di sini ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini RAM 4 dengan Intelnya 64 GB. Untuk baterainya sendiri HP ini berkapasitas di 5000 mAh. Jadi untuk pemakaian berhari-hari ataupun seharian HP ini saya rasa masih cukup awet dan awet banget lah intinya ya teman-teman. Apalagi sudah disupport dengan charger yang fast charge dengan harga 900-an udah fast charge ya. Jarang-jarang kita bisa dapetin dengan harga sekian yang fast charge ya teman-teman. Oh ya, dan gak lupa pula ya teman-teman, selain HP ini disupport dengan RAM yang udah bisa dibilang cukup besar untuk harganya, HP ini juga dilengkapi dengan chipsetnya yaitu MediaTek Helio P35 yang saya rasa untuk multitasking dan semacam udah oke teman-teman ya, sekalipun bukan gaming HP ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian kamera ya teman-teman. Untuk kamera yang pertama-tama sudah saya jelaskan, untuk kamera utamanya di 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk deep sensornya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri yaitu di 5 megapiksel. Kita di sini langsung aja coba untuk foto-foto ya teman-teman. Kita di sini coba fotoin si bebek ini. Mungkin kita butuh bersihin dulu ya dikit-dikit. Oke, setelah kita selesai bersihin tuh udah ada sedikit perubahan. Tadi udah buram-buram, ini udah lumayan jernih teman-teman. Kemudian di sini ada potret. Oke, kemudian ada lagi ya. Untuk kamera 5 megapikselnya kita coba di sini ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya di sini, untuk kamera selfie-nya udah ada kayak semacam fitur 0,5 nya ya kayak gini ya teman-teman. Ini untuk yang biasa, ini
untuk berdua orang ataupun foto grup gitulah ya teman-teman. Dan untuk resolusi videonya di sini, untuk resolusi videonya di 1080 30 fps sama teman-teman. Untuk bagian belakang juga sama. Oh ya, kita coba bagian speakernya di sini connect atau tidak, bisa atau tidak. Jangan lupa untuk subscribe, Oke, di sini kita langsung aja coba cek hasil videonya. Oke, ternyata bagian mic-nya aman ya teman-teman. Tadi saya nggak langsung coba soalnya emang di sini masih belum keinstal semua untuk rekaman dan lain-lainnya. Ini untuk kamera selfie di 5 megapikselnya. Nggak bisa dibilang bagus sih ya teman-teman, standar di bawah harga, sesuai harganya gitulah ya teman-teman untuk HP-nya. Jadi untuk mengabadikan momen kalian sih udah cukup lumayan. Untuk kamera potretnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk detailnya udah lumayan di dalam ruangan dengan ring light saya. Udah cukup lah untuk HP ini ya teman-teman, standar, gak bisa bilang wah banget gitulah ya. Untuk kalian yang pengen tahu hasil foto dan juga videonya, langsung aja kalian bisa simak di slide berikut ini ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman untuk hasil rekam videonya kamera selfie di 1080 30 fps ya teman-teman. Untuk hasil gambarnya sih nggak istimewa sih ya, tapi ya lumayan lah untuk harga di bawah 1 juta ya. Memang mungkin banyak pesaingnya sih untuk saat ini ya. Jadi ini kameranya bukan nggak dibersihin, udah dibersihin sih sebenarnya, tapi memang udah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya untuk layarnya sih saya rasa kalau nanti panasnya cukup terik, kita perlu usaha sih untuk ngelihat layarnya sih ya. Kita coba beralih ke kamera belakang. Oke, ini untuk kamera bagian belakangnya ya teman-teman. Untuk kameranya sih memang nggak bener-bener istimewa sih ya, sekalipun udah dibilang 50 megapiksel, standar aja ya di harganya lah gitu. Untuk harga barunya dulu kalau nggak salah ini perdana rilis di 1.700.000-an ya teman-teman, dan sekarang untuk harga secondnya udah di 950 aja punya saya. Ya kualitas kameranya seperti inilah. Ya anggaplah standar buat kalian yang cuman untuk ngebadiin momen, udah bisa lah gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu bisa berharap lebih ya teman-teman. Untuk hasil kameranya seperti inilah ya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang HP Samsung A04 di sini ya? Memang secara pribadi kalau kalian menuntutnya banyak kayak harus ada fingerprint dan hal-hal lainnya ya, HP ini mungkin gak worth it buat kalian. Cuman buat saya pribadi, HP ini cukup worth it buat kita yang mungkin budgetnya minim, cuman pengen dapat HP yang RAM 4 dan itu kualitasnya udah oke dan tangguh ya. Samsung ini adalah solusinya. Jadi kalau kalian yang suka Samsung, saya rasa HP ini dengan harga 900-an sekarang udah cukup worth it. Untuk HP yang saya pegang di sini, saya jual dengan harga 950 saja dengan kondisi dan kelengkapan yang sudah saya bilang tentang kemulusannya di grade B. Kemudian untuk charger dan semuanya di sini original ya teman-teman. Dan mungkin saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Buat kalian, kalau kalian berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.